Shalom jemaat, selamat beribadah di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sungai Besar. Jangan lupa untuk like and subscribe dan ikuti juga akun media sosial GBI Sungai Besar. Dan bagi jemaat yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini, bisa disalurkan ke rekening yang tertera berikut ini. Bisa juga disalurkan ke ketua komsel masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah online GBI Sungai Besar. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau kita saat ini kembali lagi berkumpul untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kalau kesempatan kembali Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, yang terus memberikan kasih karunia-Mu kepada setiap kami Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna, buat berkat-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini sampai pada saat ini Bapa, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau melawat dan mengurapi setiap kami. Engkau ada di setiap tempat kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau kembali dipuaskan oleh hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biar kuasa-Mu saja yang melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami.
kami terus mau masuk ke dalam puji-pujian kami. Bertahtalah Engkau di atas setiap pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Hanya kepadanya Dia percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Haleluya. dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan yang tak pernah timbul di dalam hati, Tuhan Yesus sediakan bagi kita semua. Puji Tuhan. Yang tak pernah didengar telinga.
firman Tuhan. Saat ini kita kembali belajar oleh kebenaran firman Tuhan. Kita yakin saat Allah berfirman, hidup kita akan diubahkan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik, mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini ketika Engkau kembali memberikan kesehatan, kekuatan untuk kami bersama-sama Tuhan hadir dan duduk di hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus memenuhi setiap kami, baik kami dimanapun ada tinggal Tuhan, di rumah kami masing-masing juga Engkau ada bersama-sama dengan kami, mengurapi, menjamah setiap kami. Dan sebentar Tuhan, ketika kami akan belajar kebenaran firman-Mu, mari Roh Kudus Engkau menuntun kami, Engkau mencerahkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh memahami Engkau lebih dalam lagi melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan-Mu sempurna atas kami semua saat ini Tuhan. Dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, hari yang indah kembali kita bertemu dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama akan melihat dan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Saya akan membacakan ayat-ayat ini. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan. Bulan ini dalam tema Wewartakan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, dan firman Tuhan pagi hari ini berjudul manfaat buah roh dalam kehidupan. Saudara, kalau kita akan melihat yang namanya buah roh ini dari kata Yunani karpos pneumatos. Ya, karpos itu buah, pneumatos itu roh. Dan karpos ini, ya, karpos ini buah di sini jenisnya tunggal. Ya, jenisnya tunggal, jadi tidak banyak. Jadi di sini yang namanya buah roh itu satu buah dengan 9 sifat. Satu buah dengan 9 sifat. Di sini dikatakan yang agak hal-hal yang kita baca tadi, bahwa Rasul Paulus memperingatkan dan menasehatkan kepada jemaat di Galatia agar mereka tidak hidup menurut keinginan daging, tetapi menurut keinginan roh. Kenapa? Karena mereka sudah ditebus dan tidak ada di bawah kutuk hukum Taurat, dan agar kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan mau jemaat di Galatia khususnya, dan kita pada umumnya, menyadari bahwa Tuhan menghendaki
kita menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan menghendaki orang-orang percaya, orang-orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan menghasilkan buah roh di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kita tidak dipimpin oleh daging dan keinginannya. Saudara, pohon yang baik, orang-orang percaya itu diumpamakan dengan pohon yang baik. Ya. Pengikut Kristus itu diumpamakan dengan pohon yang baik. Pohon yang baik adalah orang-orang saleh atau orang-orang benar. Nah, pohon yang baik ini akan menghasilkan buah yang baik, yaitu buah roh. Kalau kita baca tadi di ayatnya yang ke-22, di situ kita lihat 9 sifat buah roh. Ada kasih, sukacita, dan lain sebagainya. Jadi saudara, buah roh ini hanya bisa dihasilkan oleh orang-orang yang menjadi pengikut Kristus sejati. Jadi kalau tidak menjadi pengikut Kristus sejati, dia nggak akan mampu menghasilkan buah roh ini. Sebaliknya orang-orang percaya yang tidak menghasilkan buah-buah roh ini bukan disebut pengikut Yesus sejati. Ya saudara. Jemaat menyadari, kita juga menyadari bahwa Allah menghendaki dalam diri kita ini menghasilkan buah roh. Kenapa? Karena ketika Yesus mati dan bangkit bagi kita, Dia sudah memenangkan kita. Sudah memerdekakan kita dari segala kuasa dosa dan kutuk hukum Taurat. Apa maksudnya? Kalau di sini tadi di ayat yang ke-16 dikatakan agar kita tidak menuruti keinginan daging. Jadi manfaat buah roh di sini yang pertama adalah agar kita tidak mengikuti keinginan daging. Kenapa? Karena Allah itu roh. Jadi kalau kita percaya dan mengikut Dia, maka kita harus mau dipimpin oleh roh itu sendiri. Dan ketika kita tahu bahwa Roh Kudus itu akan memimpin kita untuk melakukan hal-hal baik, maka roh itu sendiri yang akan membuat kita menghindari atau menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kedagingan ini yang menyakiti hati Tuhan. Sedangkan manfaat yang kedua adalah agar tidak berada di bawah hukum Taurat. Manfaat buah roh itu supaya kita ini tidak berada di bawah hukum Taurat terus, ya. Apa maksudnya? Hukum Taurat disebut juga hukum perjanjian lama. Tidak dapat lagi menuntut kita karena segala tuntutannya telah dipenuhi sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengenal Yesus, kita masih ada di bawah kutuk hukum Taurat. Tapi ketika kita sudah mengenal Yesus, kita dibaptis, kita percaya olehnya kita diselamatkan, maka saat itulah kutuk hukum Taurat dihapuskan. Oleh siapa? Oleh Yesus sendiri yang kita percayai menjadi imam di dalam kehidupan kita. Jadi iman di dalam Yesus memenuhi tuntutan kebenaran hukum Taurat dan memulihkan kita ke dalam suatu hubungan yang baik dengan Allah dan menyenangkan Allah yang akan menjamin keselamatan kita. Seperti tertulis di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-28 bahwa berbunyi kita sekarang hidup di bawah hukum anugerah. Mari kita sama-sama membaca di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-28. Dan aku di sini besar, yaitu Tuhan, memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku.
Ini adalah jaminan keselamatan bagi orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka sudah dilepaskan dari kutuk hukum Taurat. Kita sekarang hidup bukan di bawah hukum Taurat lagi, tetapi di bawah hukum anugerah karena kasih karunia Allah. Jemaat di Galatia memiliki kemampuan untuk mengalahkan keinginan daging. Ketika jemaat di Galatia dan pada umumnya kita hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh, maka kita akan mampu mengalahkan keinginan daging. Dengan apa? Dengan kekuatan Roh Kudus sendiri. Karena kita tahu Roh Kudus itu di dalam diri kita memberi kekuatan, memampukan, memberi keberanian, membangun, dia menghiburkan, mengingatkan, bahkan memulihkan kita. Selanjutnya, dengan hidup di dalam roh, maka kita mendapatkan manfaat dari dihasilkannya buah roh dalam kehidupan. Ketika kita hidup di dalam roh dan kita menghasilkan buah roh, banyak manfaatnya di dalam kehidupan kita. Kita akan mampu menuruti keinginan roh dan hidup dipimpin oleh roh. Kita akan mengalahkan hukum-hukum yang di luar Tuhan. Dan kemudian kita akan mampu terus mengikuti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Saudara, betapa besar dan dahsyatnya manfaat buah roh dalam kehidupan orang percaya. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita memilikinya di dalam kehidupan kita? Buah roh ini yang dengan 9 sifat itu. Kalau belum, mari kita bersama-sama berbenah diri. Sehingga pengiringan kita akan Tuhan tidak sia-sia. Karena kita tahu bahwa ketika kita rindu dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan itu terus menguatkan kita, memimpin bersama Roh Kudus-Nya, maka hidup kita akan terus ada dalam pengawasan dan kendali Allah. Sementara ketika ada dalam kendali Allah, maka kita tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Kecuali ketika apa yang akan kita putuskan dan lakukan itu menyenangkan Allah. Kita tidak bisa lagi memuaskan diri kita sendiri. Karena dengan memuaskan diri kita sendiri, maka hal itu tidak akan berkenan di hadapan Allah. Mungkin selama ini kita kurang mengerti, kurang memahami betapa luasnya, dalamnya manfaat memiliki buah roh ini di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya dari hari ke sehari. Ingat satu hal saudara, orang-orang yang menghasilkan buah roh ini adalah pengikut Tuhan Yesus yang sejati. Jadi kalau kehidupan kita selama ini tidak menghasilkan 9 buah roh ini, sifatnya ini, maka kita bukan pengikut Yesus yang sejati. Saya percaya ketika firman ini disampaikan baik kepada Rasul Paulus waktu itu kepada jemaat di Galatia maupun hari ini di tempat ini, saya percaya ketika kita membuka hati kita, kembali menyadari seberapa jauh kita pergi dan meninggalkan Allah, meninggalkan kebenarannya, maka Tuhan saat itu akan memulihkan kita, membawa kita kembali kepadanya untuk melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita untuk kemuliaannya semata. Mari kita buktikan kekuatan Roh Kudus itu yang sanggup membuat kita menjadi pribadi yang baru, yang sanggup membuat kita memiliki karakter yang baru,
yang sanggup mengubahkan segala kehidupan kita menjadi sesuai dengan maunya Tuhan. Mari kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan mari kita bersama-sama tidak cemu-cemu terus belajar melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dan mohon Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kita supaya kita bisa dan mampu mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus dan ada oknum yang lain yang akan siap menguji. Kalau Tuhan menguji, apakah benar hati kita seperti tanah yang gembur, yang bisa ditanami dan kemudian bertumbuh dengan baik? Ataukah hati kita seperti tanah yang berbatu-batu, yang saat ditanami, disemai benih, bisa tumbuh karena terhimpit? Batu-batu itu akhirnya mati. Saat-saat ini batu-batu itu sedang kita rasakan, saudara-saudara. Himpitan tekanan itu sedang kita rasakan. Semuanya, seluruh dunia merasakannya. Tuhan mengizinkan corona datang untuk menguji setiap iman kita. Supaya kita benar-benar membuktikan bahwa kita adalah pengikut Yesus yang sejati. Ketika kita membuktikan itu, dalam keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kasih dan sukacita itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Itu bagian dari buah roh. Ya. Kita tetap sabar dalam menghadapi segala. Kita tetap bisa berbagi dan memberi dalam keadaan apapun juga. Mari kita bersama-sama menyikapi semuanya sebagai rancangan Allah yang baik dalam setiap kehidupan kita. Untuk membuat kita semakin dewasa, semakin kuat di dalam Tuhan, semakin bertumbuh dan menyenangkan hati Tuhan. Saya berhenti berbicara, tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan terus dengan Roh Kudus-Nya membawa kita kepada pengenalan yang benar akan Dia. Akan terus menerjemahkan firman ini di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang luar biasa, yang telah membuat kami, menjadikan kami sebagai anak-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pengikut-Mu yang sejati. Oleh sebab itu mari sempurnakan hidup kami. Sempurnakan iman kami. Ubahkan setiap karakter yang masih belum berkenan di hadapan-Mu. Melalui kebenaran firman-Mu kami memahami betapa dahsyat manfaat buah roh dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melakukan hal-hal baik, untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Untuk hidup kami Tuhan berbuahkan buah yang baik, karena kami berasal dari pohon yang baik Tuhan. Biarlah buah yang kami hasilkan boleh menyenangkan Engkau dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memakai kami semua menjadi alat-Mu. Di situasi yang seperti ini Tuhan, di suasana, situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan bagi kami semua, kami memiliki Engkau yang Allah yang dahsyat. Dan kami tetap bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bawa kami terus Tuhan, jemaat-jemaat-Mu, para hamba-hamba-Mu lebih dekat kepadamu. Walaupun kami hanya bisa beribadah di rumah-rumah, tapi kami percaya Tuhan, inilah saatnya Engkau mengembalikan setiap umat-Mu untuk mendekat kepadamu. Mengutamakan Engkau di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau mengasihi kami.
ciptaan-Mu. Karena Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu. Engkau rindu kami mendekat kembali kepadamu Tuhan. Dan menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Melakukan segala apa yang Engkau perintahkan dalam hidup kami. Menjadi berkat bagi banyak orang dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami tetap menyerahkan jemaat GBI Sungai Besar ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu, Ibu Gembala kami beserta keluarga di dalam tangan-Mu. Biarlah kesehatan, hikmat, roh takut akan Engkau, pemenuhan kebutuhan Engkau terus kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Bahwa kami semakin melekat kepadamu Tuhan. Dan bahwa kami semakin mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Terus penuhi kami dengan buah-buah roh-Mu. Sehingga hidup kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga tetap menyerahkan bangsa dan kota kami, bumi kami ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami percaya Tuhan hanya Engkau yang mampu memulihkan bumi, bangsa dan kota kami. Engkau yang mampu menyembuhkan semuanya Tuhan, seperti sedia kala. Dan kami menyerahkan pemerintah-pemerintah ke dalam tangan kasih-Mu, baik di pusat maupun di daerah ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hikmat dan pengetahuan yang dari Allah Engkau terus curahkan untuk mereka Tuhan, boleh mencari dan mendapatkan solusi untuk menyelesaikan Tuhan semua yang terjadi dengan jalan yang Kau rahmati. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan para medis yang bekerja di garda depan Tuhan untuk menolong para korban-korban dan pasien corona Tuhan. Perlengkapi mereka dengan kekuatan yang daripada-Mu, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau yang akan memberi kekuatan lebih kepada mereka. Mampukan kami bersyukur karena hingga sampai saat ini Tuhan kami sehat. Kami semangat, kami kuat bersama-sama dengan Engkau. Mampukan kami melihat penderitaan saudara-saudara kami. Dengan kami berbagi dengan mereka. Dengan kami terus mendoakan mereka Tuhan. Karena kami percaya doa orang benar bila dengan sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan terus menerjemahkan dan memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan jadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan saya mengajak kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah dan bawalah berkat anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai, memelihara, melindungi kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput saleh-salehnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.